السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, kitabnya dari Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah taala, sampai pada ucapan Syekh Rabi', fabayyana al-musannifu huna anna mansha'a adawatihim lis-sunnah huwa i'timaduhum ala 'uqulihim al-fasidah wa khayalatihim. فإذا رسخ هذا الباطل في أذهانهم احتقروا السنة واحتقروا أهلها. Kata Syekh Rabi, demikianlah musannif menjelaskan bahwa dasar penyebab mansya, tempat tumbuhnya kebencian mereka pada ahli sunnah, penyebab utamanya kenapa mereka benci kepada ahlul hadis, yani adawatuhum lis sunnah, permusuhan mereka pada sunnah adalah i'timaduhum ala uqulihim, karena mereka lebih mementingkan akal-akal mereka sendiri, al-fasidah, yang rusak, wa khayalatihim, dan juga khayalan-khayalan mereka al-batilah. Maka kalau sudah rusuh, sudah mapan apa yang ada dalam pikiran mereka dari khayalat, akal-akal mereka yang rusak, maka mulailah mereka menghinakan sunnah, meremehkan sunnah. Berarti kapan mereka mencerca hadis, mencerca sunnah, dan mencerca orang-orangnya? Lamma rusikha hadzal batil, ketika kebatilan tadi sudah mapan di hati mereka.
Maka mulai mereka menganggap sunnah itu bukan ilmu. Hadis bukan ilmu. Dan ahlul hadis menyibukkan sesuatu yang bukan ilmu atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan ilmu. Maka mereka mulai mencemooh, mulai mencerca. Ahlul hadis itu hanya tahu teksnya, tidak cerdas. Ahlul hadis itu hanya tahu permukaan, enggak tahu dalamnya. Mereka para ulama ahlul hadis beku, kaku, tidak mau berpikir jernih ila akhir. Diterangkan oleh Syekh Rabi', yaqulun, di antara cara mereka merendahkan hadis atau menolak hadis, mereka akan berkata, fayaqulun as-sunnah akhbaru ahad. Sunnah itu berita-berita yang sifatnya ahad, tidak mutawatir. Ahad diriwayatkan dari satu jalan, ahad. Dari dua jalan, ahad. Dari tiga jalan, ahad. 4, 5, 6 sebelum mutawatir tetap dikatakan ahad. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi mereka hanya dua, ahad atau mutawatir. Mutawatir mereka bilang kami terima. Itu pun ada catatan. Kalau yang ahad mereka tolak. Karena yang ahad itu tahtamilul kadzib, kata mereka. Hadis yang ahad masih memungkinkan adanya kedustaan, masih memungkinkan adanya kesalahan, atau dengan istilah mereka yang masyhur, dhanniyun. Dhanni tidak pasti. Kalau mutawatir kepastian. Kalau dhanni tidak ada kepastian. Fala budda an yakuna an-nass mutawatiran. Maka kata mereka, dalil harus mutawatir. Yang enggak mutawatir, ahad, maka itu dhanni. La yughni minal haqqi syai'a, katanya. Tidak membawa kebenaran sedikit pun. An-nass alladhi tanbani alaihi al-aqidah la budda an yakuna mutawatira. Dalil-dalil yang dibangun di atasnya akidah harus mutawatir, kata mereka. Wa idza ja'ahu mutawatiran, ternyata saya katakan tadi ada catatan. Mereka katakan yang mutawatir kami terima. Itu pun ada catatan. Apa catatannya? Kalaupun diterima, mereka akan takwilkan sesuai dengan akal mereka. Fa idza ja'ahu mutawatiran yata'awwalunahu. Kalau mereka dapati dalil mutawatir, mereka nggak bisa menolak. Karena mereka sudah berikrar dalil harus mutawatir. Nggak mutawatir bukan ilmu, kata mereka. Karena mereka menganggap yang tidak mutawatir dhanni. Dan dhanni itu, kata mereka, dibawa kepada ayat yang tidak tepat. Artinya tidak tepat untuk dalil itu. Yaitu ayat Allah, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya yang namanya dhann tidak akan membawa kebenaran. Padahal dhann di dalam ayat tersebut adalah syak famadunahu. Syak dan yang di bawahnya. Apa yang di bawahnya? Waham. Barakallahu fikum. Adapun yang dhannur rajih tidak termasuk dalam ayat tadi. Dhannur rajih itu ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang bisa dipakai sebagai hujjah adalah dhannur rajih, ke atas sampai kepada sesuatu yang yakin. Itu bisa dipakai sebagai hujjah. Adapun syak, kemungkinan benar kemungkinan salahnya 50-50, 50-50, seimbang. Itu syak. Ini yang dikatakan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Adapun dhann yang ghalib, yang sampai mendekati keyakinan, sampai mendekati al-yaqin, maka itu ilmu. Tidak bisa dikatakan dhanni. Kalaupun dikatakan dhann, tidak masuk ke dalam ayat ini, tapi masuknya ke ayat lain. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim.
wa annahum ilaihi raji'un. Siapa itu? Mukmin, orang-orang mukmin. Tapi Allah katakan yadhunnun dengan kalimat dhann. Aidan bimakna al-yaqin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang sudah menduga kalau mereka akan bertemu dengan Rabb-nya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka ini jadi hujjah. Dhann yang seperti ini. Adapun dalam ayat tadi dhann bermakna syak. Dhann bermakna syak. Maka asyak la yughni minal haqqi syai'a, tidak bisa membawa kebenaran. Apalagi di bawahnya syak, yaitu waham, yang kebenarannya lebih kecil daripada kesalahannya. Kemungkinan salahnya lebih besar. Itu waham. Ngawur. Sembarangan. Ikhwani fillah a'azakumullah, kembali kepada kitab kita. Wa in kana mutawatiran, kata mereka, kami enggak mau terima kecuali dalil yang mutawatir. Sudah dibuang sekian banyak hadis. Kata para ulama, kalau hadis yang tidak mutawatir dibuang, tidak boleh dipakai hujjah. Kalau hadis yang selain mutawatir tidak bisa dipakai, maka 2/3 syariat akan hilang. Sisanya seberapa? 1/3. 1/3 itu pun kalau sudah sampai pada mereka Mu'tazilah wa man ma'ahum min ahlul uqulil fasidah, maka mereka akan menakwilkannya. Ini mutawatir. Kenapa kalian tolak? Kami tidak tolak. Kami terima bahwa hadis ini bisa dipakai sebagai hujjah karena hadis ini mutawatir. Tetapi maksudnya bukan begitu, tapi begini. Bukan begini, tapi begitu. Mulai diseret-seret oleh mereka, disesuaikan dengan akal-akal mereka. Istilah mereka, dalalatuhu ghairu mutawatir. Mulai bermain lidah, bermain kata. Layyan bi alsinatihim. Bermain lidah. Lay itu asal katanya dari sapi ketika memamah piak, duduk sambil mengeluarkan makannya, kemudian lidahnya begini-begini. Itu makna lay. Ini mereka mempermainkan lidahnya untuk menyeret makna kepada hawa nafsu mereka. Kata mereka, wa in kana mutawatiran fadalalatuhu dhanniyah. Memang nasnya mutawatir secara lafaz, tetapi maknanya tetap dhanni. Yang ini ahad dhanni. Yang mutawatir mereka katakan iya mutawatir. Lafaznya mutawatir. Maknanya bisa maknanya ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Berarti masih belum tentu kan? Kalau belum tentu kembali. Berarti dhanni. Qala mutawatiran lafzan wa dhanniyud dilalah. Itu istilah mereka. Lafaznya mutawatir, tetapi pendalilannya, maksudnya masih belum tentu. Masih bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. A'udzubillahi minadh dhalal. Kata mereka dalalatuhu dhanniyah indahum. Anak kalimat di antara 2 strip. Fadalalatuhu indahum, maka pendalilannya menurut mereka dhanniyah, belum pasti. La'ib wa khawd fi ayatillah. Mereka bermain-main dan mereka sungguh berbicara tanpa ilmu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kalian terima? Yang ahad kalian tolak, yang mutawatir kalian terima lafadznya, ditolak pula maknanya oleh kalian karena dianggap maknanya masih dhanni, masih belum tentu. Berarti apa yang dipakai oleh mereka? Murni pikiran mereka. Murni hasil otak-atik otak mereka. Enggak ada lain. Kalau mereka bawa ayat, kalau mereka bawa hadis, hanya berpenampilan saja. Hanya berpura-pura saja, sandiwara. Nih lihat saya bawa ayat, nih lihat saya bawa hadis. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Hakikatnya bukan mengikuti hadis. Mereka bawa qala Allah, mereka bawa qala Rasul yang sudah disesuaikan dengan otak mereka. Ini dalil ayat Al-Quran. Maksudnya ya seperti yang saya katakan tadi. Ini hadis mutawatir. Maksudnya seperti yang kita katakan tadi. Seperti yang saya pikirkan tadi. Ini khonudina azakumullah permainan mereka. Yaquluna fiha. Mereka berkata padanya, innaha bima'zalin 'anil ilm. Bahwasanya hadis-hadis tersebut terpisah dari ilmu. Bima'zalin 'anil ilm, terpisah dari ilmu. Yani innal ilma ma dallathum 'alaihi uquluhum. Berarti yang namanya ilmu adalah apa yang ditunjukkan oleh akal-akal mereka sendiri. Allati yasuquha asy-syaitan, yang dituntun otaknya oleh syaitan. Wa yashhanuha bil khayalat, yang dipenuhi dengan khayalan-khayalan. Wa bil khurafat, dipenuhi dengan khurafat, cerita-cerita kosong dan dongeng-dongeng. Wal abatil, dan kebatilan-kebatilan. Wa adalil, dan kesesatan-kesesatan. Fayadunnuha annaha ma'qulat. Mereka mengira bahwa itu adalah ma'qulat, kecerdasan, hasil olah pikir mereka. Padahal itu bukan akal, itu jahalat, kebodohan, wadalalat, dan kesesatan. Kalau akal mereka cerdas, mereka pasti akan berkata bahwa apa yang dikatakan pencipta langit dan bumi yang memiliki alam semesta pasti benar. Apa yang dibawa oleh utusan Allah yang la yantiqu anil hawa, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, pasti benar. Kalau cerdas, tetapi karena dungu, karena bodoh, maka mereka mengatakan akal saya yang benar. Ayat ini belum tentu, hadis ini belum tentu. Hadis-hadis ini tidak mutawatir, ahad, tidak pasti, nggak bisa dipakai. Tapi yang mutawatir, lafadznya mutawatir, maknanya masih belum tentu juga, masih dhanni. Berarti gimana? Akal yang paling utama. Ayat-ayat itu mutawatir, kita terima, tetapi makna-maknanya sama, dhanni. Qat'iyyatut thubut wa dhanniyatud dilalah. Qat'i secara sabitnya, tetapi dhanni secara maknanya, kata mereka. Ikhwani fillah azakumullah. Berarti itu bukan ma'qulat, bukan kecerdasan akal, tetapi itu kebodohan mereka. Walihada qala al-musannif. Oleh karena itu, musannif berkata dalam matanya bahwa Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah, i'tiqadan minhum fi akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha bima'zalin 'anil ilm. Yang demikian karena keyakinan mereka tentang kabar-kabar Nabi, hadis-hadis Nabi, bahwa itu terpisah dari ilmu. Kata musannif, wa anna al-ilma ma yulqihi syaitan ilaihim. Dan yang namanya ilmu menurut mereka adalah apa yang dilemparkan oleh syaitan, apa yang dibisikkan oleh syaitan ke akal-akal mereka. Min nata'ij uqulihimul fasidah, dari hasil akal-akal bodoh mereka, akal-akal yang rusak dari mereka. Wa wasawisu sudurihimul muzlimah, dan dari bisikan-bisikan yang ada di dada-dada mereka yang gelap gulita. Wa hawajiz, dan bisikan-bisikan. Hawadis qulubihim, bisikan-bisikan hati mereka. Terbetik di benak saya, terbersit di hati saya. Ada kerentek, kayaknya ini benar. Itu dianggap ilmu. Itu dianggap ilmu. Sedangkan yang qala Allah, qala Rasul tidak dianggap ilmu oleh mereka. Padahal qulubihimul khaliyah minal khair. Padahal hati-hati mereka kosong dari kebaikan. Ini kata musannif rahimahullah. Persisnya seperti yang diterangkan oleh Syekh Rabi' Jadi barakallahu fikum. Kalau saja hatinya tidak kosong dari kebaikan,
hatinya dipenuhi dengan keimanan, hatinya dipenuhi dengan ilmu, kadang-kadang Allah berikan padanya firasah. Apa itu firasah? Firasat. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan perasaan atau dengan firasatnya orang mukmin. Sering tepat. Baru melihat, ini kayaknya orang gak beres. Sering tepat. Kalau mukmin, adapun mereka memakai bisikan hati mereka, kerentek yang ada dalam hati mereka, yang terbersit di benak mereka, yang terpikir di akal mereka, dalam keadaan akalnya fasidah, wa qulubihimul khaliyah. Akalnya rusak, hatinya kosong. Gak ada keimanan, gak ada khair. Na'am wallah. Benar demi Allah apa yang diucapkan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i. Hadhihi sifatuhum wal iyad billah. Benar memang itu sifat mereka, sifat Mu'tazilah, ahlul kalam, ahli filsafat, seperti itu. Wa kalimatuhum wa hujajuhum al-'atilah bal syubahuhum ad-dahidah al-batilah. Kalimat-kalimat mereka, hujjah-hujjah mereka yang 'atilah, yang ditinggalkan, bal syubahuhum ad-dahidah, bahkan syubhat-syubhat mereka yang jatuh. Jatuh artinya tidak memiliki kekuatan apa-apa, rapuh. Al-batilah yang batil. Kullu hadza ma'tufun 'alal kalamis sabiq. Semua itu ngikut ma'tuf atas apa yang sudah diucapkan sebelumnya. Apa yang diucapkan sebelumnya? Hati mereka yang kosong dari kebaikan. Kalimat-kalimat mereka, hujah-hujah mereka yang kosong dari kebaikan. Bahkan syubhat-syubhat mereka yang runtuh, jatuh, rapuh. Ka khaytil ankabut. Seperti benang laba-laba. Seperti jaring laba-laba. Apa kekuatannya? Wa inna awhanal buyut labitul ankabut. Selemah-lemah rumah, serapuh-rapuh rumah adalah rumahnya laba-laba. Sarangnya laba-laba. Sehingga sering dijadikan permisalan betapa rapuhnya, betapa lemahnya alasan mereka lebih lemah dari sarang laba-laba. Qala hafizahullahu ta'ala, kullu hadha ma'tuf 'ala kalamin sabiq, yakni uquluhum fasidah. Akal mereka rusak. Wa ma yatakhayyalunahu ilman, yang mereka khayalkan sebagai ilmu, huwa hawajiz. Ternyata itu hanya bisikan-bisikan hati. Bisikan-bisikan perasaan. Kayaknya ini begini. Sepertinya ini begitu. Kayaknya ini yang benar. Sepertinya itu yang pas. Kayaknya ini yang benar. Apakah itu ilmu? Itu yang dikatakan dengan dhann. Iyattabi'una illa dhann. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka hati mereka sendiri. Dan sungguh yang namanya syak, keraguan, tidak bisa dijadikan hujjah. La yughni minal haqqi syai'a. Mereka yatakhayyalunahu ilman. Mereka anggapnya sebagai ilmu. Bahwa segala sesuatu terdiri dari zat dan wasf. Contoh, al-insan hayawanun natiq. Manusia itu binatang yang bisa bicara. Wa yang namanya ard, gambaran dan zat, ini harus bersama-sama. Tidak mungkin akan taqumud zat, enggak mungkin akan taqumul ard illa fi dzat. Ini pelajaran filsafat. Apa itu? Ayat wala hadis. Kaidah-kaidah filsafat mereka. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Ikhwan fillah a'azakumullah, dari dulu sampai hari ini kalau belajar filsafat pertama kali akan diajarkan insan hayawanun natiq, mesti begitu. Manusia itu binatang yang bisa bicara.
Apakah yang membedakan antara binatang dengan manusia itu bicara? Itu kebodohan. Mereka bicara, tetapi kalian tidak paham. Kecuali Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, paham pembicaraan binatang. Semut-semut yang berbicara, lan yanhit yathimanna Sulaiman wa junudahu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahika. Nabi Sulaiman tersenyum dengan pembicaraan mereka. Bicara apa enggak bicara? Bicara. Siapa bilang mereka enggak bicara? Mereka saling berhubungan sesama mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Manusia dimuliakan oleh Allah dengan risalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua makhluk ini yang Allah perintahkan dengan ibadah. Ketika mereka menegakkan ibadah, jadi mulia. Ketika mereka tidak menegakkan ibadah, seperti binatang. Inhum illa kal an'ami balhum adall. Siapa yang tidak menegakkan ibadah kepada Allah, tidak menegakkan tauhid pada dirinya, inhum illa kal an'am, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, cari makan, cari makan, cari makan. Ayam juga cari makan. Barakallahu fikum. Tetapi mereka dari dulu sampai hari ini enggak berubah. Al-insan hayawanun natiq. Makhluk hidup yang berbicara. Dan itu dibanggakan mengalahkan Quran dan Sunnah. Itu kan keanehan. Kamu dapat dari siapa? Dari Nabi, dari Rasul, atau dari wahyu? Tidak semua. Masa bisa membantah qala Allah wa qala Rasul? Nasallahu alaihi wasallam. Materi adalah sesuatu yang menempati tempat dan memiliki masa. Setelah itu dipakai. Jadi kalau Allah menempati tempat, nggak mungkin. Nanti kayak benda. Astaghfirullahaladzim. Sudahlah. Kamu tinggalkan filsafat, kamu tinggalkan ilmu kalam, ilmu mantik. Kamu jangan mau dibodohi oleh Plato dan Aristo. Jangan mau ditipu oleh orang-orang Yunani. Nasallallahu alaihi wasallam. Mengapa mau dicocok hidungnya oleh orang-orang kafir Yunani? Kembali kepada kitab. Itu hanya khayalan kalian. Bahwa itu ilmu. Itu bukan ilmu. Hawajiz wa khayalat. Bisikan-bisikan dan khayalan-khayalan. Wa kalimatuhum allati yu'abbiruna biha an uqulihimul fasidah wa hujajuhum atilatun batilah. Dan kalimat-kalimat mereka yang mereka mengungkapkan dengan kalimat tersebut dari akal-akal mereka yang rusak. Wa hujajuhum, dan hujah-hujah mereka dahidah. Hujah-hujah mereka atilah batilah. Runtuh, rapuh, batil, atil. Itu hujah mereka. Enggak ada kekuatan sama sekali. Ngapain mempelajari sesuatu yang sudah jelas? Ma huwa as'abut ta'rif? Ta'rif al-wadih. Sesusah-susah definisi adalah mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas. Ada sekali itu kata orang, yuqal as'abut ta'rif ta'riful wadih. Paling sulit menjelaskan adalah menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Nah, itu kerjaan mereka nganggur. Kerjaan mereka membahas sesuatu yang sudah jelas. Kamu buka bukunya Muhammad Abduh, judulnya Tauhid. Tauhid judulnya, Masya Allah. Ternyata dibuka, hakikat ada. Dijelaskan apa makna ada. Ya Allah, anak kecil juga sudah tahu makna ada. Ngapain harus dibahas? Dan kalau kamu membaca pembahasan itu, tambah bingung. Nggak stres sudah untung. Ada. Kalimat ada sudah ada sebelum kalimat itu ada. Ada itu menunjukkan sesuatu yang ada ketika ada. Allahu Akbar.
Pembahasan apa? Buang-buang waktu. Apalagi harus kuliah di kampus filsafat. Buang-buang waktu, buang-buang biaya, buang-buang tenaga. Tuftu ala ma'ahida kulliha. Kata mereka para ulama yang pernah termakan dengan ilmu kalam kemudian taubat. Tuftu. Aku sudah tawaf di seluruh ma'had-ma'had filsafat kulliha. Falam ajid. Aku tidak dapati kecuali kebingungan. Atau aku tidak dapati kecuali orang yang wadi'an, yang meletakkan tangannya ala daqnihi. Hakadha. Bingung, ngelamun. Itu yang saya dapati. Wa ma wajadtu illa qila wa qala. Tidak aku dapatkan kecuali qila wa qala. Qala kadza, wa idza qila kadza qulna kadza, wa idza qala kadza qulna kadza. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah selanjutnya, ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka lah yang dilaknat oleh Allah. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang sudah Allah hinakan, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Lihat musannif melaknat mereka. La'anahum al-musannifu. Tetapi al-amru yahtaju ila tafsilin. Tetapi masalahnya kita perlu rincian. Bolehkah melaknat Mu'tazilah? Bolehkah melaknat ahlul kalam, ahlul filsafat? Fal munafiqun, orang-orang munafik, ada berbagai macam bentuk atau berbagai macam tingkatan. Minhum man yastahiquna hadzal la'n. Di antara mereka ada yang sudah pantas untuk dilaknat. yakni munafiqan khalisan, yang sudah terbukti munafik murni, sudah kafir. Wa kadzalika man kana minhum mu'anidan mukabiran zindiqan. Demikian pula munafik yang menentang kebenaran, sombong terhadap kebenaran, zindiq, qad yastahiqqul la'n. Bisa jadi orang ini pantas untuk terkena laknat. Siapa yang mati di atas akidah yang rusak, akidah yang sesat. Lianna Allah qad yatubu ala hadzal dhal. Tetapi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala kadang bisa mengampuni orang yang dhal tadi karena sesuatu. Apakah karena mereka jahil dan belum nyampe kepadanya hujjah, atau mungkin karena ini dan karena itu. Selama dia belum kafir, masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu rincian. Bolehkah melaknat? Amal juhal alladzina yattabi'unahum, adapun mereka-mereka yang merupakan pengikutnya, muqallidnya, yang hanya ikut-ikutan, fala nal'anuhum, maka kita tidak melaknat mereka. Wa nad'uuhum ila Allah, kita ajak mereka kepada Allah. Kita ajak mereka dengan baik kepada Allah tabaraka wa taala bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan peringatan-peringatan. Kasihan mereka cuma ikut-ikutan. Amal juha wa al-aula wal aula istinabu misli hadzal la'n. Tetapi yang lebih utama untuk kita tidak mengucapkan laknat, khususnya kepada ta'yin si fulan dan si alan. Jangan. Al-la'n 'ala al-umum jaiz. Adapun melaknat secara umum boleh. Seperti ucapan Allah dalam Al-Qur'an, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwa Allah melaknat orang-orang zalim, atau laknat Allah atas orang-orang zalim. Siapa? Ya orang-orang zalim. Si fulan zalim berarti dia laknat. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Si fulan juga zalim berarti dia dilaknat. Saya tidak mau menta'yin. Kalau menta'yin itu barakallahu fikum berat konsekuensinya,
dan bisa jadi engkau akan mendolimi orang lain dengan doamu yang salah. Tetapi kalau ta'mim itu nasihat. Hati-hati wahai orang-orang zalim, Allah melaknat orang zalim. Hati-hati. Kita tidak bilang kalian. Artinya jangan sampai kalian termasuk di dalamnya. Ini tahdziran, peringatan. Idzan al-aula, yang lebih utama, ijtinab, menjauhi laknat-laknat yang demikian. Adapun laknat secara umum seperti laknatullah 'alal zalimin atau laknatullah 'alal kadzibin, la tu'ayyin, jangan menentukan fulan terlaknat, fulan mal'un, jangan. Hatta law kana nasraniyan aw yahudiyan, bahkan Nasrani sekalipun, bahkan Yahudi sekalipun. Ketika dia masih hidup yang dimaksud. Sebab kalau yang sudah mati, kita disunahkan melewati kuburan orang kafir, disunahkan melaknat. Tetapi ketika masih hidup, kita doa laknat. Kamu tahu dari mana? Barangkali dia akan masuk Islam suatu saat sebelum wafatnya. Ini bahaya, barakallahu fikum. Lianna Allah qad yatubu alaihi fayamutu alal Islam, karena bisa jadi Allah takdirkan dia bertaubat dari kekafirannya, dari Nasraniyahnya, dari Yahudiyahnya, tiba-tiba masuk Islam. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi, Allah mengatakan kepada nabinya ketika nabinya da'a ala nafarin min Quraisy, ketika beliau berdoa dengan kejelekan, dengan laknat kepada beberapa tokoh musyrikin Quraisy. Di namanya disebut. Setelah ta'mim, Nabi khususkan, Allahumma la'an fulan wa fulan wa fulan. Kalau enggak salah 3 orang disebut. Allah turunkan ayatnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada bagimu dalam masalah ini sedikit pun. Maksudnya engkau tidak memiliki ikut campur dalam masalah ini sedikit pun. Apakah Allah akan jadikan dia bertaubat atau Allah akan adab dia, itu urusan Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Ini bukan urusanmu, kata Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi berhenti dari kunut nazilah yang menyebut dengan nama-nama Allahumma al'an fulan wa fulan wa fulan. Allah tegur dengan kalimat laisa laka minal amri syai'. Ternyata 3 orang yang disebut oleh Nabi, 3-tiganya masuk Islam. Bagaimana? Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, yang namanya laknat tidak dianjurkan, bahkan tidak boleh kepada ta'yin fulan dan fulan tertentu. Kalau secara umum tidak mengapa, sebagai nasihat. Allah melaknat orang-orang kafir, Allah melaknat orang-orang zalim. Karena itu memang begitu demikian dalam Quran, demikian dalam sunnah. Maka walaupun kita mentahdir ahlul bid'ah, memperingatkan dari bahaya mereka, memperingatkan untuk menjauhi mereka dan seterusnya, hati-hati, jangan sampai keluar kalimat laknat. Apalagi urusan dunia, urusan dagang, hutang piutang, tiba-tiba laknat-laknatan. Laknat, ente yang dilaknat 7 turunan. Masya Allah. Kok bisa? Secara agama syar'i saja yang kita benci pada ahlul bid'ah, tidak boleh kita melaknat kecuali ta'mim. Kecuali secara ta'mim. Ta'yin tidak boleh. Apalagi masalah dunia. Barakallahu fikum. Nasallahu al-afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.